Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Baik. Tujuan kita hari ini pra-observasi Bu ya, karena Ibu mau melakukan pembelajaran di kelas. Saya akan mencoba untuk menobservasi Ibu. Nah, sekarang kita sebelum observasi ada pra-observasi. Nah, boleh saya tanya-tanya dulu Bu ya? Boleh. Oke. Tujuan pembelajaran Ibu observasi ini apa Bu? Karena ini kan materinya tentang struktur bumi dan dinamikanya. Jadi untuk pertemuan pertama, ini saya tujuan pembelajarannya nanti siswa itu dapat menyebutkan struktur lapisan bumi. Nah, itu diperoleh setelah mengamati bagian-bagian dari telur. Jadi kita ngambil contoh dari sederhana. Oh, dari telur itu iya, bisa jadi nanti kita analogikan untuk mereka bisa menyebutkan bagaimana struktur dari lapisan bumi ini. Terus yang kedua itu siswa itu nanti bisa dapat mampu menjelaskan terkait dengan ciri-ciri struktur lapisan bumi, ciri-ciri struktur lapisan buminya. Itu mereka diharapkan bisa mencapai tujuan itu dengan kegiatan literasi. Jadi mereka yang membedah buku bisa nanti dikasih fasilitas internet biar mereka juga bisa mencari dari internet. Jadi ada di situ ada produknya ibaratnya gitu kan. Jadi nantinya setelah membaca literasi atau mereka mendownload internet atau mencari bahan dari internet, atau bisa juga mungkin dari yang lain gitu Bu. Iya, misalnya bisa. Dari kalau literasi itu dari apa misalnya? Dari buku ya? Iya, kalau yang kita punya sekarang kan mereka punya LKS, punya buku ya. Terus nanti juga ada kita berikan LKPD. Oh, LKPD. Oke. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Kalau untuk pembelajaran saat ini yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya capai anak-anak itu, pertama mereka itu berani berkomunikasi ke depan. Oke, siap. Gitu, karena memang selama ini itu yang masih sulit terkendala oleh anak-anak gitu. Anak itu masih suruh maju itu masih malu kayak gitu. Jadi nanti targetnya sih pembelajaran ini yang pertama itu anak-anak bisa berani, kemudian mereka bisa saling komunikasi lah antar teman seperti itu. Makanya nanti ini saya buat tim kelompok untuk di situ mereka bisa saling komunikasi. Jadi ada pembagian kelompok, kemudian untuk mencapai produk itu bisa mereka berkolaborasi antara kawan-kawannya seperti itu Bu ya. Oke. Mungkin ada cara lain Bu dari berkolaborasi, misalnya kalau Ibu menerapkan dari berkelompok, ada cara lain misalnya apa gitu, seperti apa selain berkelompok, atau misalnya apa gitu pengembangannya? Bisa juga, atau belajar itu kan nggak harus di kelas saja ya. Boleh kita penelitian di luar kelas juga kan gitu, atau berkolaborasi dengan kelas lain mungkin ya. Nah, kalau ya itu mungkin bisa di next materi selanjutnya ya. Nah, ini mungkin ya tadi saya juga jadi kepikiran, mungkin nanti dari selain di kelompok, nanti kan mereka itu saya hanya fasilitasi 2 laptop untuk mencari informasi lewat internet lah. Biar pemahaman mereka pun tentang komputer sedikit bisa dipahami sedikit-sedikit gitu mulai dari pembelajaran. Nah, itu karena kita bagi hanya 2 laptop dan itu nanti rencananya mau saya bagi 4 kelompok. Jadi nanti mungkin ada bagaimana kolaborasi mereka antara kelompok 1 dengan kelompok 2 untuk sama-sama memakai laptop 1 seperti itu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi anak itu tidak disuruh membaca literasi individu saja, tetapi mereka harus bisa juga berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian strategi yang dipersiapkan apa kira-kira Bu? Strateginya ini nanti kelompoknya saya baginya secara beragam
dari beragam pemisahan dari belajar lah ya. Iya. Secara heterogen, Iya. secara heterogen gitu. Jadi nggak yang pintar semua atau yang kurang semua Iya, seperti betul, itu. betul. Jadi Karena nanti pemisahan itu nggak boleh ya. iya gitu, dan kelompok itu nanti memang saya yang akan membagi, tapi dengan cara mereka yang mengambil undian gitu. Tapi saya memanggil anaknya tanpa mereka sadari, itu saya membagi mereka secara heterogen seperti itu. Siap. Karena nanti biar yang pintar pun bisa mengcover yang kurang bisa memahami materi. Jadi memang betul sekali Bu, anak-anak yang bisa kemampuannya lebih itu bisa kita manfaatkan untuk mengajari anaknya yang kurang mampu tersebut. Oke, mungkin itu saja Bu, terima kasih. Wawancara kita berobservasi, tapi kita sepakati dulu. Oke, ini hari Jumat. Nova ya. Ibu di Mapel IPA ya. Kelasnya kelas berapa Bu? Kelas 7. Kelas 7B. B. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit yang hari ini hadir? Sehat? Sehat pikiran? Sehat hati? Wah, ya. Badannya sehat? Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Radit ya. Radit pimpin doa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Nah, untuk hari ini coba ibu absennya dengan memanggil nama, karena kita kemarin habis libur. Habis libur agak lama ya. Andika, Aprita, Bambang, Dika, Dimas, Dirta, Dwi Anissa, Kiki, Leo, Maria, Jana, Radit, Revan, Rizky, Syarifah, Yusuf. Ada yang mau sebut? Ada yang mau panggil? Hah? Udah semua ya? Ya, berarti hari ini masuk semua, alhamdulillah. Nah, karena tadi kalian dari luar, nih kan, dari olahraga, ya kan? Tadi ada juga yang hatinya lagi sakit katanya. Sekarang coba Ibu ingin memberikan sedikit treatment. Siapa tahu yang hatinya sakit itu bisa tersembuhkan. Ya, sekarang letakkan semua apa yang dipegang, diletakkan semua. Jangan dipegang apapun. Sudah. Kemudian badan senderkan ke kursinya. Relax. Sender semua udah. Tangannya letakkan di paha. Kakinya di bawah.
Bambang, Kecamatan Lembang. Rizky, Dirta. Nah, sekarang ambil nafas. Tahan, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Sekarang buka matanya. Coba apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Kalau B aja berarti yang ibu omongin tadi tidak didengarkan dengan baik. Ayo, siapa tadi yang B aja? Karena ibu tadi pun melihat di sini, memperhatikan mana yang mengaplikasikan dengan serius, mana yang tidak. Itu terlihat, ya. Kenapa ibu lakukan ini? Biar kalian berkonsentrasi. Jadi kalian bisa konsentrasi, bisa tenang, ya kan? Nah, sekarang apa yang dirasakan tadi? Ngantuk. Nah, terus ya siapa lagi? Gak apa-apa. Namanya ibu menanya kalian berpendapat. Ya, apa yang dirasakan tadi? Relax. Tenang. Siapa? Kata Yusuf biasa aja. Ya gak apa-apa, cuma kata Yusuf. Kata Yusuf biasa aja. Katanya si ini siapa? Syarifah ngantuk, ya kan? Nah, sekarang ibu mau, karena dia ngantuk nih, ibu mau ngajarin tepuk, ya. Latih konsentrasi kalian. Kalau ibu bilang tepuk 1, ya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, kanan kiri dilihat dulu. Ya, tepuk 3. Tenang. Ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Makannya dilihat dulu. Tepuk 5. Ya, tepuk 1 nih. Diam dulu semua. Diam semuanya. Perhatiin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Yakin? Yo, bareng-bareng dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ada yang salah? Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Ya, jadi ini diingat-ingat. Nanti di perjalanan kita belajar terus nanti ibu ulang lagi. Oke? Jadi diingat-ingat ya, yang belum hafal itu diingat kembali. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai struktur lapisan bumi. Ya. Itu masuk ke bab 10 tentang struktur lapisan bumi. Sebelumnya, ibu ingin bertanya dulu. Ada yang tahu berapa suhu matahari? Kira-kira aja lah, nggak apa-apa. 400 derajat. Bagus. Yo. Ada yang tahu berapa suhu matahari? Sekarang berapa suhu bumi? Suhu kita saat ini. Berapa suhu kita saat ini? 0 derajat. 0 derajat.
di Bandar Lampung. Jadi kalau kita lihat perbandingannya jauh tidak? Kenapa kira-kira kok suhu matahari yang 15 juta nyampe sini cuma jadi 33? Kira-kira kenapa? Ya, ada yang berani? Seluruh dunia. Kenapa? Dibagi ke seluruh dunia. Ya, yang lain? Bagus. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Bagus, ya? Karena pegunungan. Karena pegunungan. Ya, itu jawabannya bervariasi. Bagus, kita beri tepuk tangan dulu buat temannya. Ibu yang setuju dengan jawaban kalian karena itu semua masuk logika, benar nggak? Ya, tuh. Tapi nanti di materi kali ini nanti kalian akan menjawab sendiri kenapa kita cuma kebagian 33-nya, nggak ada per 1000-nya, ya kan? 15 juta masuk ke sini hanya 30-an, kan nggak ada seperberapanya. Ya, setelah kalian belajar ini nanti kalian akan mengerti kenapa suhu matahari itu nggak semuanya masuk ke bumi, ya. Kemudian sekarang kalian nih, ya, ibu berpesan, ya, karena ibu melihat tadi ada yang bilangnya kita review lagi yang tadi setelah kita apa tadi merelaksasi, ya kan? Ada yang bilangnya biasa aja bu, ada yang bilangnya ngantuk, ada yang bilangnya lebih rileks, tapi ada yang menganggapnya sepele jawaban teman-temannya. Jadi apa? Harusnya kalian tuh bisa saling menghargai. Apapun jawaban temennya itulah yang dia rasakan. Yang harus kita pikirkan gini, kenapa temennya bisa merasakan seperti itu? Kenapa temennya bisa merasakan ngantuk? Kenapa temennya tadi bisa merasakan biasa aja? Kok temennya ada yang merasain rileks? Gimana dengan saya? Apa yang saya rasain? Kalau saya merasakan rileks, oh berarti saya dapat apa yang sudah diberikan tadi. Saya juga merasa rileks. Tapi kalau saya merasa biasa saja, oh ada apa dengan saya? Oh biasa saja dikasih seperti itu. Itu ya. Jadi belajar harus bisa saling menghargai. Ibu pun masih belajar untuk saling menghargai pendapat siapapun. Makanya setiap jawaban kalian tadi kenapa ibu utarakan benar? Karena apa yang kita ucapkan itu sebenarnya benar, tapi versinya masing-masing gitu. Jadi jangan gampang menyalahkan pendapat orang lain. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita bagi dengan kelompok. Ya. Kita bagi kelompok dulu. Untuk bagi kelompok ini, di sini ada undian kertas, hanya ada 4 kertas. Nanti ibu panggil 4 orang untuk mengambil salah satu dari kertas ini. Kemudian baris dulu di depan, ya. Ayo, yang pertama maju. Bambang Radit Rizky Repan. Lebih cepat sekali. Ini bersatu. Siap ya? Rebutan ya? Lempar ya? Ayolah. 1, 2. Dah, buka. Nomor berapa dapetnya? Baris sesuai dengan nomornya. 1 sini, 2 mana? 2 sini, 3 dan 4 sini. Agak jarak. Selanjutnya, doa, benar-benar doa. Siapa ini?
Kita beda. Selanjutnya Andika, Kiki, Tirta, Dimas. Kita berdoa. Ya, buka langsung ke tempat barisan. Bersyukur alhamdulillah. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Revan, ibu minta tolong meja ditaruh di sini. Taruh di rumah sini. Jangan dikerjakan dulu. Sampingnya. Masya Allah. Cheese. Dan sekarang kalian lihat dulu ya, Ibu akan menjelaskan. Lihat dari depan, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ya, kalian lihat apa tujuannya? Yang pertama adalah kalian mampu menyebutkan struktur lapisan bumi dengan tepat. Itu poinnya. Jadi itu yang harus kalian dapat untuk hari ini. Kemudian kalian nanti akan mampu menjelaskan ciri-ciri struktur lapisan bumi. Selanjutnya menjelaskan komponen utama lapisan penyusun bumi. Dan yang terakhir mengetahui lapisan bumi berdasarkan karakteristiknya dengan benar. Ya. Nah, untuk teknik pembelajarannya ya, di situ sudah Ibu berikan LKPD. Ini lembar
Nah, nanti dengerin belum selesai. Ya, setelah kalian mengerjakan itu, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, nanti kita kocok siapa kelompok yang akan maju ke depan. Dan yang mempresentasikannya pun diundi. Ya. Jadi semua kemungkinan bisa maju. Ada peluang untuk maju. Jadi itu harapkan di saat di situ mengerjakan ya semuanya yang terlibat mengerjakan. Ya, yang bisa membantu yang tidak bisa, itu tujuannya. Jadi jangan dibiarkan kawan yang nggak bisa biarin nggak bisa, giliran dia yang maju nggak bisa presentasi, aduh nilai kalian deh, ya kan? Makanya harus saling mengajak. Paham? Siap? Siap. Ya, sekarang lihat di situ kegiatan yang pertama mengamati dan mengidentifikasi. Ya, kita biasakan dulu kita melihat apa itu, ada apa? Apa yang kalian amati? Telur. Ada telur. Kita lihat telur rebus. Ya, ketika telur rebus dibelah. Ya, ketika telur rebus dibelah, perhatikan lapisannya. Ya. Kemudian tuliskan lapisan atau bagian yang ada pada kulit apa yang ada pada telur tersebut. Setelah itu kalian baca tahapan yang kedua. Dianalogikan telur itu adalah bumi. Ya kan? Kalau kita ibaratkan telur itu bumi, permasalahan apa nih yang muncul? Yang ingin kalian cari tahu lebih jauh. Tulis di situ. Setelah itu baru dikerjakan pengumpulan datanya. Yuk, mulai dikerjakan. Iya, langsung di situ. Ditulis nama kelompoknya. Dibagi kelas, dibagi mereka. Iya.
Yo, belajar mengamati. Kalian belum ibu suruh ngamati di mikroskop, ya kan? Kalau ngamatin gambar telur yang jelas aja nih, gimana ngamatin gambar mikroskop? Sekarang kita berikan seperti telur yang ada di sini. Berikan permasalahan bagaimana kira-kira. Jangan takut berpendapat, tulislah. Pokoknya takut benar atau salah. Sudah kalau misalnya ada pikirannya apa itu apa Ini loh, kalau bawa kamu dan bawa ini dengan repot, ini kan, belajar tentang apa yang ada di sekitar kalian. IPA. Jadi
bisa napas aja kita susah gitu. Nah, kita mengenai di sini apa masalahnya? Apa sih yang harus kita menjawab? Iya, ada yang salah. Kalau nggak ada hujan, coba dari yang ibu tanya pertanyaan pertama tadi pasti ingat nggak? Kenapa sih matahari panas yang ini untuk di bumi? Kepikiran nggak sebelumnya? Ada sekarang kita latih hal-hal sepele kayak gitu harus memikirkan. Udah situ satu. Catat satu. Sebut kancil. Bu, ini nomornya gimana? Jadi di situ ada yang menuliskan atmosfer, ada yang tidak ya. Yang nomor berikutnya, ya. Yang nomor 1 itu kira-kira jadi nomor 1 itu atmosfer. Ini nomor 1 apa?
sistem bumi seperti hujan, salju, dan awan. Stratosfer, ketinggian 10 sampai 50 km dan dapat tempat pesawat terbang mengudara. Mesosfer, ketinggian 50 sampai 80 dapat tempat terbakarnya meteor yang masuk ke atmosfer bumi. Exosfer, ketinggian 80 sampai 500 km dapat 85 di sana terdapat gas radon sebagai penghindari radiasi sinar UV. Exosfer, ketinggian lebih dari 500 km tempat ke satelit mikrobit. Pertanyaan yang nomor 1, silakan Kiki. Yang bawah belum dijawab. Afrika. Apa sih? Gerak bumi. Terus ini yang pertanyaan bawah belum dijawab. Belum ada yang dijawab. Ya, ayo. Pada komponen lapisan bumi manakah penyebab terjadinya gempa bumi? Litosfer. Ya. Sebutkan 3 contoh lapisan hidrosfer: lapisan air, lapisan udara, lapisan tanah. Air. Udara, tanah. Ya. Ya, tepuk tangan dulu buat hasil silakan boleh duduk. Didengarkan, Ibu akan membahas apa yang masih keliru. Kalau sudah benar, tidak Ibu bahas lagi, ya. Lihat untuk yang pertama.
9.